Selamat datang di video pembelajaran MTS Negeri 9 Bantul. Happy student, successful Masemba. Siswa senang, guru senang, orang tua senang, prestasi gemilang. Bersama saya, Muad Irmawan. Halo, selamat datang di dunia sains atau sering disebut dengan dunia IPA. Ya, mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata IPA. Dulu, sewaktu di SD, kalian sudah pelajari tentang apa itu IPA. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan lebih memperdalam lagi terkait dengan pembelajaran IPA. Apa itu IPA? IPA sering disebut dengan ilmu pengetahuan alam. Ya, betul. Nah, sebetulnya apa yang dipelajari di IPA? Ada yang tahu? Ya, IPA itu nanti mempelajari fenomena-fenomena atau gejala-gejala alam. Ya, nantinya kita akan belajar banyak terkait dengan alam. Kita akan meneliti terkait dengan benda, makhluk hidup maupun benda-benda yang ada di angkasa. Nah, itu yang akan kita pelajari nanti di bidang IPA. Maka pada pembelajaran pertama kali ini kita akan belajar tentang penyelidikan IPA. Oke. IPA atau sains selalu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya untuk sains itu ada makan, kemudian ada air, ada tubuh manusia. Nah, semua yang ada di alam sekitar kita ini berkaitan dengan sains. Contoh, misalkan makan. Ketika kita makan, kita membutuhkan nutrisi sehingga tubuh kita terasupi nutrisi sehingga bisa menghasilkan energi. Nah, itu juga bagian dari sains. Kemudian di dalam tubuh manusia. Ketika kita membahas tubuh manusia, tentu saja di dalam tubuh manusia terdapat organ yang memiliki fungsi masing-masing. Ada jantung, ada paru-paru, ada ginjal. Semua organ-organ tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Dan tentu saja ini berkaitan dengan IPA atau sains. Begitu juga dengan air. Nah, di air juga demikian. Air ini merupakan campuran unsur hidrogen dan oksigen atau sering disebut dengan H2O. Air juga berhubungan dengan IPA atau sains. Terakhir adalah mobil atau bagian dari teknologi. Nah, ini juga merupakan kendaraan darat yang dimanfaatkan untuk pembakaran. Nah, mobil, kemudian handphone, teknologi yang lain, ini juga berkaitan erat dengan IPA atau sains. Jadi, dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan IPA. Nah, sehingga kita harus belajar dengan rajin agar kita mengetahui segala hal yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan berikutnya. Yuk, kita masuk. Jelaskan aspek sains dari kegiatan atau benda-benda berikut ini. Wah, ini ada banyak sekali gambar. Mulai ada handphone, ada pesawat, ada orang yang sedang tidur, ada batu yang disusun sampai tinggi yang kemudian tidak bisa jatuh. Nah, ini semua gambar-gambar ini bisa dijelaskan dari sisi sains. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita itu sebetulnya tidak bisa dilepaskan dari sisi sains atau bidang IPA. Sebagai contoh, ini ada pot yang berisi tanaman. Nah, tanaman ini kemudian bisa berbuah, bisa tumbuh besar. Kenapa? Nah, ini akan bisa dijelaskan dari sisi sains. Misalkan tumbuhnya buah karena hasil reproduksi dari tumbuhan. Ada bunga, ada putih, benang sari. Nah, yang menghasilkan nanti buah. Begitu juga dengan alam semesta, nanti ada revolusi, ada rotasi bumi. Nah, semuanya itu merupakan gejala-gejala alam
yang nantinya akan dijelaskan oleh pembelajaran atau ilmu IPA. Gitu ya. Oke, next saja. Bisa dipisahkan dari sin. Kenapa? Sejak kita tidur sampai kita bangun, semuanya itu berkaitan dengan IPA. Baik kemudian dari bangun sampai tidur lagi, ya semuanya itu berkaitan dengan IPA. Contoh, ketika kalian sedang makan, maka makanan yang kita makan itu menghasilkan energi, di mana energi itu dihasilkan dari metabolisme tubuh kita, dari nutrisi yang kita makan. Nah, itu juga berkaitan dengan IPA. Alat-alat yang kita gunakan dalam belajar kayak laptop, handphone ya, kemudian TV yang sering kita lihat, itu semuanya berkaitan dengan dunia IPA. Jadi segala hal yang ada di sekitar kita, fenomena-fenomena alam, itu tidak bisa dipisahkan dari sin. Maka belajar IPA itu sangat penting karena berkaitan dengan kehidupan kita sendiri, sehingga kita harus mempelajari IPA itu dengan semangat ya. Dulu kalau di SD memang IPA itu masih umum, masih satu, tidak dipisah-pisah. Bagaimana dengan SMP? Sama. Jadi di SMP juga nanti IPA-nya tidak dipisah-pisah, tetapi memang kajiannya sudah mulai difokuskan ke dalam 4 kajian utama. Nah, apa aja itu? Pertama ada nanti, ini ada FBKA. F-nya itu ada fisika, B-nya itu ada biologi, K-nya itu kimia, dan A-nya itu astronomi. Nah, nanti bidang kajian IPA itu sebetulnya berkaitan dengan yang pertama fisika. Fisika nanti mempelajari aspek gejala-gejala alam berkaitan dengan materi, energi, gerak ya, gaya, panas, cahaya, pokoknya yang berkaitan dengan aspek-aspek fisik ya, fisik ya, atau fisika. Kemudian untuk biologi kita mempelajari tentang kehidupan mulai dari ukuran renik sampai lingkungan yang sangat luas. Renik itu misalkan mikroorganisme ya. Kemudian ada kalau bidang yang lebih luas itu nanti berkaitan dengan ekosistem. Nah, itu biologi. Kemudian di kimia nanti berbicara tentang struktur zat, sifat. Nah, itu berkaitan dengan kimia. Jadi kimia kayak misalkan air, H2O, nah itu berkaitan dengan kimia. Jadi kimia itu berkaitan dengan tadi struktur dan sifat zat. Yang terakhir adalah astronomi. Astronomi nanti mempelajari asal mula bumi, perkembangan dan keadaan saat ini, bintang-bintang, planet, ya, alam semesta itu nanti lebih ke pembahasan astronomi. Begitu ya. Ini secara umum jadi ada 4 kajian utama dalam bidang IPA. Fisika, biologi, kimia, dan astronomi. Lepaskan dari ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Nah, di Al-Quran kok ternyata ada ayat kauliyah, yakni ayat yang tercantum di dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran atau ayat kauliyah nanti di dalamnya ada lebih dari 800 ayat tentang sin. Jadi cukup banyak ya. Jadi Al-Quran sendiri banyak membahas tentang sin sebetulnya. Untuk ayat kauniyah atau ayat yang berkaitan dengan gejala-gejala alam atau fenomena-fenomena kejadian ya, itu terciptanya alam semesta itu juga dibahas di ayat kauniyah. Jadi menjadi tugas kita sebagai umat Islam untuk mengeksplorasi alam semesta sebagai ayat-ayat Allah yang tercipta begitu. Nah, kalau secara khusus ini memang di surah Ali Imran itu 190 itu ada
ayat yang membahas khusus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Sadaqallahu adzim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam, ya malam dan siang, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal. Nah, ini ada di surat Al-Imran. Jadi di Al-Quran sebetulnya sudah dibahas dari penciptaan langit dan bumi, ya, pergantian siang dan malam itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Jadi kita harus banyak membaca Al-Quran agar lebih memahami konsep-konsep di dalam ilmu pengetahuan alam atau sains nantinya. Nah, kita sebagai hamba Allah yang dikarunia akal perlu mempelajari sains untuk membaca ayat-ayat yang tercipta itu, gitu. Nah, sains itu tidak muncul secara tiba-tiba. Ada proses mengiringi kemunculannya. Nah, proses inilah yang kemudian disebut dengan prinsip penyelidikan ilmiah atau metode ilmiah. Jadi dalam proses sains atau hukum yang dihasilkan dari sains atau teknologi yang dihasilkan sains itu tidak ujuk-ujuk tiba, ujuk-ujuk ada, enggak. Tetapi memang ada prosesnya, ada langkah-langkah atau metode ilmiah yang dilakukan. Nah, pada kesempatan kini kita akan bahas apa saja tahapannya, karena ini menjadi titik pondasi dasar bagi kita seorang ilmuwan misalkan, atau kita seorang siswa. Yang harus dilakukan adalah bagaimana kita mengikuti metode ilmiah agar apa yang kita pelajari nanti bisa sesuai dengan yang dilakukan oleh ahli-ahli sains, begitu. Yuk kita lihat tahapannya. Untuk tahapan yang pertama adalah berkaitan dengan pertanyaan. Sains selalu muncul dari rasa penasaran. Jadi awalnya itu rasa penasaran. Sehingga dari rasa penasaran itu akan muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan apa itu gejala-gejala alam. Contoh, mengapa benda selalu jatuh ke bawah? Ayo, kenapa? Atau apakah manusia bisa terbang? Nah, bisa enggak? Atau mengapa tubuh manusia bisa panas? Atau mengapa terjadi gerhana dan lain-lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan inilah yang kemudian akan menjadi rasa penasaran bagi seorang ilmuwan, sehingga kemudian nantinya seorang ilmuwan itu akan mencari jawaban-jawaban itu dari fenomena alam dan kemudian dipelajari secara mendetail. Sebagai contoh dulu, mengapa benda selalu jatuh ke bawah? Nah, itu ceritanya masih ingat Isaac Newton? Nah, Isaac Newton waktu itu menemukan gaya gravitasi karena sedang duduk di bawah pohon, kemudian melihat ada pohon apel jatuh, ya, buah apel jatuh. Ceritanya pas duduk di kepalanya kena buah apel, duk, nah, gitu. Nah, kemudian dia berpikir, loh, kok bisa ya apel jatuh dari pohon? Kenapa jatuhnya ke bawah? Kenapa jatuhnya apel itu nggak ke atas? Lalu Isaac Newton kemudian berpikir keras dari situ, sehingga kemudian dari berpikir keras melakukan penyelidikan sehingga akhirnya bisa menemukan hukum gravitasi. Begitu, itu salah satu contoh penemuan dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari rasa penasaran. Itu langkah pertama. Jadi harus ada pertanyaan yang bikin penasaran. Pertanyaan yang bikin penasaran, betul. Oke. Nah, ini ada gambar, ya, ada gambar raksasa sedang makan matahari. Jadi waktu itu atau zaman dulu itu banyak mitos. Jadi kalau ada gerhana matahari itu sebetulnya mataharinya dimakan oleh raksasa. Nah, itu. Dan itu sudah menjadi mitos sejak dulu sama mbah-mbah kita sampai
Sekarang mungkin ada sebagian, tapi kalau sekarang karena sudah pada belajar, sudah lihat YouTube, lihat buku, banyak internet, maka orang sudah berubah. Nah, jadi yang menyebabkan gerhana matahari atau mataharinya kemudian hilang, nah, itu ternyata disebabkan oleh gerhana matahari, bukan karena dimakan oleh gondoruo atau apa ini makhluk halus yang makan matahari, bukan, tetapi karena adanya tertutupnya matahari karena adanya bulan yang menutupi, ya, itu. Adalah tahap pengamatan. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penasaran tadi, memang diperlukan pengamatan terhadap objeknya. Nah, bisa melalui dengan mata, dengan pendengaran, dengan bau, hidung ya, dengan kulit, pengecap dan sebagainya. Dan menggunakan alat ukur yang relevan. Jadi pengamatan itu dilakukan oleh panca indera kita. Sebagai contoh, kita sedang meneliti tentang tumbuhan kacang hijau. Jadi misalkan kita sedang praktek tumbuhan kacang hijau, kemudian setiap hari kita amati, pengamatan dengan menggunakan mata, kemudian setiap hari ditulis tumbuhnya dari hari pertama sekian sentimeter, nah itu ditulis, hari kedua naik jadi 2 cm dan seterusnya. Itu juga harus diamati dan dituliskan. Dan juga menggunakan alat ukur untuk mengukur tinggi, menggunakan mistar atau penggaris atau apapun yang kemudian untuk relevan. Itu contoh. Jadi contoh pengamatan adalah mengamati objek secara langsung, begitu. Itu tahap yang kedua. Nah, jika perlu kita bisa melakukan eksperimen atau percobaan scene untuk diamati secara intensif. Islam itu memberikan jawaban yang berbeda dari mitos. Jadi Allah telah menyediakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan manusia melalui ayat-ayatnya yang tercipta, yaitu alam semesta. Oleh karena itu, sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, itu kita harus selalu melakukan pengamatan terhadap alam semesta. Tidak boleh percaya mitos-mitos, tetapi harus dikaitkan dengan Al-Quran. Nah, di surat Yunus ayat 49 itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulinduru madza fis samawati wal ardi wa ma tughnil ayatu wanduru an qaumil la yu'minun." Sadaqallahul azim. Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidaklah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi kita diminta untuk memperhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Artinya kita diminta untuk melakukan pengamatan langsung. Tidak boleh percaya dengan mitos. Kita harus mempelajari, menyelidiki, dan menelaah apa yang terjadi di alam semesta kita. Begitu. Nah, ini untuk menjawab berbagai tantangan, berbagai mitos yang muncul di masyarakat. Begitu. Nah, sehingga mitos-mitos yang dapat menggiring menjebak manusia dalam kesyirikan itu bisa dihindari. Karena sains itu sebetulnya dapat membimbing manusia menuju jalan keimanan. Atau analisis. Nah, di tahap ini nanti kita akan melakukan merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi hasil pengamatan, misalkan tadi mengukur tinggi kedelai di dalam gelas ya, misalkan begitu. Jadi tingginya diukur, kemudian dikaitkan dengan hubungan, pola-pola hubungan, misalkan apakah kedelai ini dipengaruhi oleh cahaya matahari atau banyaknya air. Nah, itu kemudian berpengaruh pada tinggi rendahnya sebuah tanaman itu. Maka itu kemudian dirumuskan, dianalisis apakah matahari itu berpengaruh atau tidak. Nah, kemudian diperkirakan
Apakah kemudian pemberian air yang terlalu banyak atau lebih sedikit itu berpengaruh terhadap pertumbuhan kedelai itu misalkan. Nah, itu bagian dari tahap ketiga atau inferensi atau analisis. Kemudian tahap yang keempat itu adalah komunikasi. Jadi setelah hasil pengamatan diperoleh, dianalisis baru dilakukan penyelidikan, harus dikomunikasikan kepada orang lain, baik teman, sahabat, guru ya, baik melalui tulisan maupun tulisan. Hal ini dalam bentuk apa? Bentuk komunikasinya bisa dalam bentuk tabel, grafik, bahkan gambar ya. Jadi begitu. Jadi kalau sudah hasilnya ketemu, datanya ada, bisa disajikan dalam bentuk yang menarik, baik tabel, grafik, bahkan dan sebagainya. Begitu. Oke, yang terakhir jadi di dalam proses penyelidikan sains atau penyelidikan ilmiah itu nanti ada 4 tahapan metode ilmiah. Yang pertama ada mencari pertanyaan-pertanyaan yang membuat penasaran, yang kemudian dilakukan pengamatan, yang ketiga ada penyelidikan atau analisis ya, analisis, dan yang keempat adalah komunikasi. Jadi 4 tahapan inilah yang harus kita pahami. Oke, mungkin sampai sini pembahasan kita kali ini. Insya Allah kita akan lanjut pada materi selanjutnya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.